Nah, nyeri itu dirasakan semakin berat dengan beban yang makin berat. Misalnya dia lagi naik turun tangga, nah itu dia makin nyeri, itu artinya ada kemungkinan dia terkena osteoartritis. Biasanya paling sering tuh ibu-ibu bawa belanjaan nih. Nah, bawa belanjaan dari pasar banyak gitu, terus tiba-tiba ini kok bahu saya sering sakit ya. Nah, itu misalnya orang yang tiba-tiba nggak pernah olahraga terus tiba-tiba langsung lari maraton, nah itu. Halo Sobat RSPJ, bertemu lagi dengan saya Dr. Haya di acara Ruang Konsul. Pada hari ini kita berkesempatan untuk melakukan konsultasi dengan dokter spesialis ortopedi dari Rumah Sakit Pertamina Jaya, Dr. Yoga. Halo dok. Halo dok. Ya, Sobat RSPJ, perkenalkan Dr. Yoga adalah dokter spesialis ortopedi yang berpraktek di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang hangat diperbincangkan banyak orang pastinya mengenai tentang osteoartritis, atau mungkin masyarakat awam mengenalnya dengan pengapuran. Nah, halo dok, apa kabar dok? Baik. Oke, kita hari ini mau bahas tentang osteoartritis ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok osteoartritis itu? Jadi osteoartritis itu kalau misalnya orang awam bilang dia namanya pengapuran. Jadi osteoartritis itu sebenarnya adalah peradangan pada sendi, bisa di seluruh sendi di mana aja, tapi paling sering mungkin yang sering kita dapat pasien itu paling sering terjadi pada sendi lutut. Biasanya osteoartritis ini diawali dengan mulai nyeri, ada peradangan, ada mulai agak kesulitan untuk berjalan. Osteoartritis ini sebenarnya dia adalah penyakit degeneratif. Nah, degeneratif itu penyakit yang diakibatkan karena proses penuaan. Nah, jadi kalau proses penuaan itu, ya sebenarnya ini kalau dibilang penyakit, ya bukan penyakit, ya karena memang osteoartritis itu kalau biasa saya analogikan sama pasien-pasien saya itu biasanya kayak uban. Nah, kalau uban itu kan dia kalau dibilang uban itu gimana cara nyembuhinnya? Nah, itu kalau uban kan bukan penyakit ya, itu kan proses penuaan. Alami jadi, ya dok? Alami ya, jadi kalau misalnya osteoartritis juga sama alami, cuman kenapa ada yang usia segini dia belum sakit-sakit lututnya, yang usia segini yang masih yang baru belum terlalu tua udah sakit. Nah, itu sama uban juga sama. Kalau uban itu kan orang ada yang umur 20 tahun dia udah ada ubannya, ada yang umur 30 tahun dia ubannya lebih banyak, atau umur 50 tahun tapi belum beruban sama sekali bisa aja. Jadi ini proses penuaan yang memang ada faktor-faktor tertentu juga yang bisa mempengaruhinya. Jadi misalnya kayak faktor genetik itu berpengaruh juga. Kemudian aktivitas sebelumnya, aktivitas yang sering dikerjakan, atau mungkin berat badan. Nah, berat badan juga mungkin bisa mempengaruhi si proses yang berlebih ya dok? Ya, berat badan yang berlebih. Jadi kalau misalnya nyeri sendi jadi gini aja. Osteoartritis itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang proses degeneratif, ada yang proses degeneratif berarti penuaan, ada juga yang non degeneratif. Jadi yang bisa diakibatkan karena faktor lain yang menyebabkan si osteoartritis gitu. Kalau misalnya yang degeneratif itu ya biasanya kalau pada perempuan biasanya itu diawali pada saat dia mulai menopause. Nah, setelah menopause dia mulai muncul si gejala-gejala osteoartritis itu. Nah, kalau misalnya yang non degeneratif, yang itu biasanya terjadi karena ada trauma sebelumnya. Misalnya trauma, yang disebut trauma itu bukan berarti harus kecelakaan atau segala macam ya. Bisa juga dia stres trauma juga bisa. Jadi kayak yang aktivitas terlalu berlebihan, orang yang biasa untuk pelari maraton gitu. Nah, itu juga mungkin akan kecenderungan dia osteoartritis lebih dini itu mungkin. Tapi kalau orang yang biasa memang atlet yang biasa sudah terprogram otot kakinya kuat, atau ini udah terprogram setiap ininya baik, itu mungkin ya justru bagus. Tapi kalau misalnya orang yang tiba-tiba nggak pernah olahraga terus tiba-tiba langsung lari maraton, nah itu yang seperti itu biasanya
itu mungkin bisa menyebabkan si osteoartritis yang dini dia. Ya mungkin segitu dulu, Dok. Itu kalau dari definisi ya, Dok ya. Jadi degeneratif dan non degeneratif. Nah, kalau misalkan dari gejalanya itu deh, Dok, apa aja sih, Dok, yang paling sering dirasakan sama pasien-pasien? Jadi gini, kalau misalnya yang paling sering itu dia ada, ini kita bicara osteoartritis pada lutut ya. Betul. Nah, kalau pada lutut biasanya paling sering ketika berjalan dia mengeluh nyeri. Nah, nyeri itu dirasakan semakin berat dengan beban yang makin berat. Misalnya dia lagi naik turun tangga, nah itu dia makin nyeri, itu artinya ada kemungkinan dia terkena osteoartritis. Gitu. Kalau misalnya istirahat, si nyerinya itu berkurang, tapi ketika dia ada pembebanan lagi, dia tambah nyeri lagi. Itu biasanya osteoartritis biasanya. Gitu, ya. Itu kalau di lutut ya, Dok? Ya. Kalau di bagian-bagian tubuh lain tuh, Dok, kira-kira kalau bagian biasanya tubuh apa lain, yang jadi gini, namanya osteoartritis itu kan dia adanya penipisan dari tulang. Jadi kalau misalnya ini tulang, ini ada penipisan dari tulang rawannya. Nah, penipisan dari tulang rawan dari sendinya, kemudian sendi di tulang rawan, sendi itu dibungkus sama tulang rawan. Tulang rawan itu dia tidak memiliki saraf dia di situ. Jadi artinya harusnya kalau kita berjalan atau kita bergerak itu kita tidak merasakan sakit karena si saraf-saraf itu yang ada di belakang tulang rawan ya, di tulang-tulangnya itu dia tertutup sama si tulang rawannya. Nah, ketika tulang rawan itu mulai menipis, saraf yang ada di belakangnya itu mulai terekspos. Ketika dia terekspos dan tergesek, nah ketika dia tergesek itu yang menyebabkan nyeri, gitu. Jadi kalau misalnya gejalanya bagaimana ya pasti nyeri pada saat ada pembebanan. Jadi kalau misalnya tadi di lutut itu kalau ketika berjalan atau naik turun tangga, ketika ada beban berat di lutut itu dia nyeri. Kalau di sendi-sendi yang lain juga sama. Kalau misalnya dia di bahu, biasanya paling sering tuh ibu-ibu bawa belanjaan nih. Nah, bawa belanjaan dari pasar banyak gitu, terus tiba-tiba ini kok bahu saya sering sakit ya. Nah, itu biasanya karena pembebanannya banyak di arah bahu gitu. Kalau enggak gendong-gendong cucu gitu, biasanya kan ini kan untuk yang setelah menopause ya. Jadi gendong-gendong cucu tiba-tiba kok sakit-sakit di punggung. Nah, itu biasanya karena pembebanannya banyak di punggung, bisa juga itu terjadi osteoartritis di daerah tulang belakang di sini. Gitu. Dan di semua sendi itu bisa terjadi ketika dibebanin dengan pembebanan yang berat. Gitu. Baik. Ya. Jadi biasanya memang keluhan utamanya nyeri-nyeri yang terus-menerus ya, Dok? Ya, nyeri terus-menerus ya. Terus, Dok, kalau misalkan pasien nih sudah datang ke dokter, keluhannya, Dok, saya nyeri di sini. Biasanya apa aja sih, Dok, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilalui oleh pasien sampai akhirnya terdiagnosa osteoartritis? Jadi untuk mendiagnosis osteoartritis itu sebenarnya hanya butuh plain X-ray saja. Jadi kalau menurut ada dari kriterianya itu dari siapa namanya, Kjellgren-Lawrence. Nah, Kjellgren-Lawrence itu dia bilang kita bisa mendiagnosis osteoartritis dengan hanya plain X-ray saja. Kalau misalnya osteoartritis itu menurut Kjellgren-Lawrence itu dari X-ray dia bisa dibagi menjadi 4. Ada 4 grade ya. Ada 4 grade. Grade 1 sampai grade 4 itu mungkin bisa dibagi dari si X-ray saja sebenarnya bisa kita Jadi cari. untuk tahu tingkat keparahannya ya, Dok? Ya, untuk tahu tingkat keparahannya. Baik, nanti kalau misalkan sudah di rongsen berarti ya, Dok, ya, plan X-ray itu rongsen ya, Sobat RSPJ. Kalau sudah di rongsen, sudah tahu ternyata tegaknya osteoartritis, apa nih, Dok, langkah selanjutnya? Apakah minum obat atau bagaimana, Dok? Jadi untuk terapi osteoartritis kita itu ya berdasarkan dari seberapa berat. Nah, kayak itu ada 4 yang saya bilang tadi, ada 4 grade. Kalau grade 1, grade 2 biasanya baru awal-awal itu bisa hanya tanpa obat, bisa hanya untuk diganti aktivitasnya atau dengan fisioterapi atau dengan berolahraga gitu. Itu bisa grade 1 atau grade 2 awal. Nah, kalau udah grade 2 udah lebih berat, mungkin perlu tambah obat-obatan. Biasanya obat-obatan NSAID, obat nyeri, obat anti nyeri bisa ditambahkan. Kalau udah masuk grade 3, biasanya nyerinya udah setiap hari. Nyeri udah setiap hari, biasanya kita
obat-obatan nyeri itu pun kan nggak boleh diminum setiap hari ya. Betul. Jadi untuk menguranginya bisa ditambahkan dengan ada suntikan di sendi lutut. Biasa kalau orang bilang tuh suntik oli. Nah itu sebenarnya bukan suntik oli ya, itu anti inflamasi aja. Jadi untuk mengurangi peradangan di dalam lututnya itu untuk biasa grade 3 kita pakai itu. Kalau untuk grade 4 yang sudah paling berat biasanya ada tindakan operasi. Ada tindakan operatif dengan total knee replacement. Sebenarnya selain itu juga ada tindakan-tindakan lain yang bisa dilakukan seperti radiofrekuensi untuk menghilangkan nyeri saraf ya, tapi semua itu dikerjakan hanya untuk menghilangkan nyerinya, bukan untuk memperbaiki sendinya, karena memang sampai saat ini belum ada obat yang bisa untuk menumbuhkan tulang rawan itu kembali. Jadi yang ada adalah kalau udah berat sekali ya si total knee replacement itu kita ganti si sendi, bukan ganti sendinya ya, ganti tulang rawannya kita lapisin sama lapisan yang baru gitu. Oke. Menarik ini dok, pasti banyak pasien-pasien yang mungkin sebenarnya sudah perlu untuk dilakukan operasi tapi masih takut nih dok. Gimana nih dok caranya kita mengedukasi pasien dan di RSPJ bisa nggak sih dok? Kalau misalnya ini takutnya karena apa dulu nih? Biasanya kan orang ada yang berpikir, wah kalau misalnya operasi itu kan dia operasi besar nih. Itu sebenarnya karena kan kalau untuk operasi yang saya bilang operasi itu kan dia total knee replacement ya. Artinya kan udah pasti dia usianya lanjut biasanya yang dilakukan itu. Usianya lanjut, kemudian komorbidnya banyak biasanya. Nah itu sebenarnya untuk operasi bisa kita lakukan screening terlebih dahulu. Screening, jadi misalnya sudah terdiagnosis bahwa pasien ini osteoartritis grade 4. Itu artinya sudah harus dilakukan tindakan operasi. Jadi bisa kita lakukan screening untuk dicek darahnya, cek jantungnya, paru-parunya, dicek semuanya dulu. Kita konsulkan lagi ke bagian penyakit dalam. Kan ini nggak harus kerja sama tim ya kalau seperti ini ya. Jadi ada dokter penyakit dalamnya, dokter parunya, dokter jantungnya, ada dokter anestesinya. Nanti kita semua akan men-screening apakah pasien ini dia layak untuk dioperasi atau tidak. Nah, setelah dinyatakan bahwa toleransi operasinya baik, bisa kita lakukan operasi, baru kita lakukan operasinya. Jadi nggak, saya mau operasi, habis itu oke besok kita langsung operasi ya, nggak gitu. Gitu. Jadi mungkin harus emergency ya. Jadi karena ini kasusnya adalah elektif gitu kan, jadi harus bisa direncanakan. Memang harus dioperasi, tapi ya kita tunggu sampai semuanya aman, baru bisa kita kerjakan operasi. Jadi pasien pun lebih tenang ya dok ya? Iya. Saat operasi. Dokternya juga lebih tenang. Ya. Untuk di RSPJ sendiri dok, apakah bisa dilakukan operasi ini dok? Oh bisa. Untuk yang total knee ya berarti? Total knee ya. Knee replacement. Bisa kita lakukan ini. Mungkin sudah banyak juga pasien-pasien yang kita kerjakan di sini. Hasilnya sih ya alhamdulillah sih baik ya, sejauh ini baik. Apalagi sekarang mungkin dengan kerjasama dari BPJS Kesehatan, kita sudah bisa operasi total knee replacement di RSPJ dengan BPJS. Harusnya sih itu membantu sekali ya untuk ini ya, karena karena banyak pasien yang memang harusnya sudah operasi tapi mau operasi karena nggak bisa karena kendala biaya apa segala macam. Sekarang mungkin ada solusinya dengan BPJS, salah satunya ya dengan BPJS Kesehatan. Dan di RSPJ sudah bisa ya. Baik, nah kita agak mundur sedikit dok. Tadi dokter ada membahas tentang kalau di grade-grade awal masih bisa dengan ganti dengan pola hidupnya dirubah dan fisioterapi. Nah, dokter ada saran-saran kah dok untuk mengganti gaya hidup itu seperti apa sih dok? Gaya hidup, maksudnya kalau gaya hidup itu jadi ini berkaitan dengan kayak pola makan. Nah itu sebenarnya gaya hidup itu menjaga agar BMI-nya tetap di bawah tetap normal. Jadi apa namanya? Karena osteoartritis ini kan berhubungan dengan pembebanan pada sendi. Jadi intinya gimana caranya kita biar nggak sakit gitu kan? Nah biar nggak sakit adalah kita harus berolahraga, berat badan dikurangi, segala macam untuk mengurangi beban pada sendi. Gitu, untuk mengurangi beban pada sendi.
Nah, prinsipnya adalah kalau misalnya otot-otot sekeliling sendi itu dia kuat, maka beban pada sendinya itu juga akan berkurang karena sebagian ditopang, nggak semuanya dibebani pada lutut, misalnya kayak lututnya, nggak semua dibebani pada lututnya, jadi otot-otot sekeliling lutut harus dibikin kuat ototnya. Kalau ototnya kuat, beban ke lutut jadi berkurang. Nah, jadi tapi olahraga itu pun mungkin harus dipilih-pilih. Memang banyak cara untuk menguatkan otot-otot sekeliling lutut, otot-otot sekeliling sendi. Tapi untuk kasus osteoartritis ini harus dipilih olahraga mana aja yang bisa nguatin sendinya tapi tidak membebani sendinya. Nah, contohnya misalnya kayak kalau untuk lutut bisa kita lakukan naik sepeda atau sepeda statis yang aman. Kalau misalnya untuk orang tua kan kalau sepeda malah jatuh malah jadi lebih resiko ya, masalah jadinya. Nah, bisa pakai sepeda statis yang ringan-ringan aja. Biasanya kalau saya kasih edukasi sama pasien saya itu tiap hari naik sepeda statis kurang lebih 20 menit sehari dengan porsi yang ringan saja, itu harusnya udah cukup, udah lumayan membantu untuk menguatkan otot lutut. Ditambah ada hidroterapi, jadi bisa jalan di air. Kalau misalnya masih bisa berenang lebih bagus. Tapi kalau enggak, mungkin jalan di air juga bisa. Jalan aja di air yang segini, biasanya kira-kira 120 gitu tingginya, itu bisa jalan. Jadi kalau di dalam air kan bobot kita ringan nih. Bobot kita ringan, jadi nggak membebani si sendi, tapi otot tetap kerja. Jadi ototnya kuat, tapi tidak membebani sendi. Contohnya itu. Dan masih banyak, mungkin olahraga yang lain masih banyak. Jadi memang, tapi olahraga yang direkomendasikan tadi itu ya dok ya? Ya. Mungkin sepeda sama berenang dan hidroterapi tadi itu, ya, jalan di air. Kalau untuk jalan aja nih dok, kan biasa kalau orang tua suka jalan pagi, tidak di air itu tidak masalah juga apa gimana dok? Jadi kalau jalan itu sebenarnya masih ada resiko untuk pembebanan pada sendi. Nah, bukan berarti nggak boleh jalan. Jalan itu boleh, bagus, sehat ya. Tapi syaratnya sendinya harus kuat dulu. Nah, jadi kalau misalnya udah sakit-sakit, misalnya lututnya udah sakit, jangan ditambahin jalan terlalu banyak, malah makin sakit. Harus dikuatin dulu ototnya dengan cara yang tadi. Kalau otot udah kuat, udah mulai oke, buat jalan enak, bisa dicoba jalan lagi boleh. Gitu. Itu kan kalau misal pasien-pasien yang sudah mengalami OA ini ya dok ya. Kalau yang belum nih dok, kayak kita-kita ini yang masih muda, gimana nih dok cara mencegahnya? Jangan sampai nanti di usia lanjut nanti kena. Kalau gimana caranya biar nggak kena di usia lanjut, namanya osteoartritis ini kan degeneratif ya. Balik lagi alamnya ya dok ya. Alamnya, jadi gimana caranya kita nggak bisa tua kan nggak mungkin, gitu kan. Jadi memang pasti akan seperti itu, tapi kita jaga dengan cara berat badan harus ideal, jangan terlalu berat. Overweight itu juga menambah beban di lutut bisa aja. Kemudian olahraga yang terlalu ekstrim itu juga, olahraga itu bagus, tapi semua yang terlalu berat berlebihan itu biasanya juga kan kurang bagus jadinya. Jadi ya secukupnya aja. Kemudian juga biasanya sih kalau osteoartritis yang selain degeneratif itu kan karena trauma ya. Nah, jadi traumanya itu ya gimana cara menghindari trauma ya? Mungkin ya lebih safety. Banyak berdoa. Iya, gitu. Baik dokter. Terima kasih banyak nih dokter Yoga, banyak sekali nih info-info dan ilmu yang pastinya yang mungkin sobat-sobat RSPJ banyak yang belum tahu tentang OA, sekarang sudah banyak lebih tahu. Baik sobat RSPJ, sekian untuk konsultasi kita pada hari ini dengan dokter Yoga, spesialis ortopedi mengenai osteoartritis. Sampai bertemu di ruang konsul selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang mau konsultasi lebih lanjut, silahkan datang ke Rumah Sakit Pertamina Jaya. Sampai jumpa.